Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Klinik Hukum Jelis. Untuk judul kita hari ini adalah mengejar keadilan untuk korban predator anak. Dan di segmen ini kita akan coba mengulik sekaligus mencari tahu untuk kondisi korban saat ini bagaimana yang diketahui oleh Pak S. Terakhir bagaimana, Pak? Yang terakhir itu yang masih ikut saya. Mas. Kapan itu, Pak? Itu kira-kira tanggal 12. Berapa lama setelah kejadian itu ikut Pak S ini? 12 ya, kejadian itu tanggal 10 Mas, aku melapor. Berarti 2 hari ya? Ikut tinggal di rumah ini? Oke. Nah, lepas itu dia itu ikut ibunya. Dijemput sama ibunya atau bagaimana? Katanya dijemput sih, saya kan nggak serumah sama orangnya. Nah, lepas itu nyampe sekarang tanggal 15 itu HP saya udah diblokir sama anak saya. Oke. Nah, nyampe sekarang saya udah nggak tahu keberadaannya. Gitu. Untuk mantan istri ditelepon atau ditanyain bisa? Di telepon, di WA udah nggak balas. Udah nggak balas. Oke. Makanya sempat disamperi atau didatangi ke rumahnya? Iya, sempat. Bagaimana? Nggak ada orangnya. Tidak bisa ditemui. Nggak bisa ditemui. Pada saat 2 hari tinggal dengan Bapak pasca kejadian, pasca ada pelaporan itu, gimana kondisinya Pak? Secara psikis, apakah pendiam atau bagaimana? Pendiam, orangnya kayak murung, pendiam gitu, nggak kayak biasanya gitu. Oke. Yang tadi dikatakan oleh Pak S, pemirsa, sempat ada fakta bahwa ibunya menjemput anak Bapak. Artinya kan ini kan ada kayak sesuatu yang disesali seolah-olah. Apakah nanti mungkin bisa dibenarkan? Si ibu ini membiarkan kasus ini, begitukah Pak? Iya. Ada arah ke sana? Iya. Menurut Pak S? Iya. Sebab gini, dia malah membela kayak tersangkanya. Membela tersangka? Dengan kata lain membela suaminya ya? Kata lain membela suaminya. Dalam bentuk bagaimana? Sebab gini, itu justru malah dari keluarganya dia, itu malah menyerang saya, Mas. Bagaimana? Dalam arti menyerang itu ngomong sama orang itu katanya saya itu pembohong, gini gitu, kan gitu. Pembohongnya itu apa? Iya, ngomong menyuruh, katanya itu saya justru malah menyuruh anak saya ngomong macam itu gitu loh, Mas. Melapor kalau ada kasus pencabulan itu, baik. Iya. Terus kan dari keterangan polisi kalau tersangka itu ditangkap, maksudnya ditahan kan, yang jelas polisi kan udah visum, terus di BAP, itu anak saya sama penyidik, terus kayak baju yang terakhir dipakai, itu ya juga disita sama polisi, Mas. Makanya kok dia itu tetap nggak percaya gitu loh. Padahal kan katanya udah ditahan juga, berarti kan sudah lengkap ya? Iya, makanya itu istri saya itu kok masih nggak percaya gitu loh, Mas. Itu. Terakhir apa yang dilakukan oleh putri Bapak di sini? Apakah ada pelaporan ulang atau bagaimana? Udah sekarang saya udah nggak tahu. Maksudnya udah nggak komunikasi lagi. Sempat ditanyain ke kantor polisi untuk perkembangan dari kasus terbaru ini? Sekarang itu malah orangnya diem, Mas. Katanya pihak polisi. Ya anak saya itu kayak di penyidik itu malah diem. Membalikkan fakta gitu loh. Maksudnya dulu kan katanya dicabulin gini gitu kan. Nah sekarang itu katanya malah enggak gitu loh. Kata anak saya gitu. Itu yang terakhir ya? Mungkin. Ini mungkin loh, Mas ya. Kan anak saya itu kan sama mantan saya, mantan istri saya. Mungkin itu ada intimidasi dari istri saya. Dari mantan istri? Oke. Itu. Baik. Makanya dari pihak penegak hukum saya mohon sangat hak asuh terus sama anak saya supaya ikut sama saya. Biar masa depannya agak baik. Iya. Baik Pak S. Oke. Kita dulu sebentar Pak S. Oke. Ibu Jelis, ini ada kaitannya dengan pihak-pihak lain yang juga ikut andil tiba-tiba seperti ini memberikan intimidasi atau tekanan. Ibu Jelis melihatnya seperti apa? Ya, bagi para pihak sudah mengetahui bahwa pelaku sudah ditahan.
sudah ada pengakuan, sudah ada saksi, bukti semua sudah. Tapi kalau ada pihak lain mau membelokkan arah ini, ingat, ini bukan pidana delik aduan yang bisa disanggah. Tapi ini adalah delik biasa. Meskipun bapak dari korban tidak melaporkan ke kantor polisi, ketika aparat mendengar terjadi kejadian ini, dia harus turun dan dia harus berada di tengah-tengah masyarakat dan dia harus melindungi masyarakat. Jadi tidak ada masalah-masalah seperti ini. Ibarat orang mengatakan bahwa saya suka masalah, sama suka. Kalau anak kecil, ketika kedua orang tuanya tidak pernah ada di tempatnya, kemudian dibujuk rayu, ya pertama diancam, kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Terus kemudian mengatakan bahwa kan juga mereka mau. Jangan salah, ini bukan delik aduan, ini delik biasa. Pidananya itu harus jalan terus, tidak bisa dihentikan meskipun ada perdamaian. Kenapa? Karena buktinya sudah lengkap. Buktinya sudah lengkap, jadi tidak harus diulang dan tidak bisa juga dicabut. Seperti itu, karena itu perlindungan anak. Apalagi sekarang korban tidak berada di tempat yang baik. Ya. Nah, apabila ibu dari korban ingin menjauhkan dia dari jerat-jerat hukum, maka ibu korban termasuk juga terlibat, ikut serta. Saya harap ibu, Anda seorang wanita, Anda memiliki anak yang darah daging Anda. Apabila Anda melakukan hal demikian, Anda menghalalkan, mengizinkan, maka hukum akan menjerat Anda juga. Baik, Demikian. Ibu Jalis, kalau tadi sang anak memberikan fakta baru dan diam saja pada saat ditanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang sebelumnya, pelaporan sebelum itu tidak bisa diotak-atik lagi ya Bu ya. Tidak Sekali lagi bisa. saya tekankan di sini. Tidak. Jadi kalau ada fakta baru muncul seperti ini, seberapa kuat fakta baru ini bisa katakanlah meringankan hukuman dari sang pelaku? Bisa tidak Bu? Untuk hukuman predator tidak ada namanya keringanan, tidak ada. Oke, baik. Sudah jelas aturan. Ketika 2 putaran sudah cukup, maka penegak hukum harus menjalankan itu. Dan meskipun anak ini menyangkal, kita harus tahu anak ini sekarang berada di mana posisinya. Itu dulu yang harus kita cari Itu tahu. dulu yang harus diselamatkan. Kenapa? Masalah benar dan salah nanti pihak hakim yang akan menentukan, karena bukti yang akan bicara. Ya. Seperti itu. Oke, Pak Okto, kalau melihat posisi ibu di sini yang akhirnya turut campur begitu memberikan fakta dan juga seolah-olah ada ikut intervensi di dalam kasus semacam ini, tadi sempat Ibu Jalis menyebutkan akan bisa ikut serta juga dalam kasus ini. Itu bagaimana sebenarnya konsepnya? Jadi gini, kalau emang ibu ini bisa terlibat atau tidak, tergantung buktinya. Oke. Ya, kalau itu bukti menguatkan bahwa ibu terlibat, maka dia kena pasal turut serta. Makanya kita lihat buktinya seperti apa dan perkembangannya seperti apa. Ya. Nah, bagaimanapun juga, ketika ada orang dewasa, kemudian anak kecil, usia 14 tahun, kemudian ada suka sama suka, tidak dibenarkan. Karena ada di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengatakan seorang lelaki dewasa ya, menggunakan tipu daya untuk melakukan persetubuhan anak, maka itu bisa kena. Nah, pertanyaan tipu daya, apakah alasan suka-suka itu merupakan alat tipu daya? Nah, biarkan bukti, pengadilan membuktikan. Karena banyak dalil yang dikatakan suka sama suka, tapi salah, itu tidak benar. Kan berat maka tujuan persetubuhan itu adalah orang yang sudah dewasa. Kalau sama anak tetap itu adalah delik biasa. Jadi bukan delik aduan yang bisa dicabut sewaktu-waktu. Betul. Dan itu masyarakat atau penegak hukum tetap harus melanjutkan. Ini kondisinya meskipun tanpa apa itu dicabut dengan apa itu laporannya, itu tetap harus diteruskan. Oke, kita lindungi masa depan anak, khususnya untuk mereka yang mungkin saat ini juga dalam kondisi yang sama dengan putri kandung Pak S. Kami akan segera kembali, tetap di Klinik Hukum Jalis.